Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu 7 Januari 2023, hari biasa masa Natal. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1-12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degey SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Tema renungan kita pada hari ini, cinta yang peduli akan menghasilkan iman yang tangguh. Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak kita sadari bahwa seringkali dalam hidup saat ini, yang pertama kita perhatikan ketika bangun dan berakhir kita letakkan sebelum tidur adalah HP. Pertama kita perhatikan karena untuk mengetahui apakah ada informasi penting dan apakah baterainya masih terisi penuh atau tidak. Terakhir, kita letakkan karena kita ingin memastikan bahwa tidak ada hal mendesak untuk dijawab dan handphone sudah bisa diistirahatkan. Kemudian kita pun istirahat. Inilah kenyataan hidup yang kita lakukan setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cinta yang demikian besar menggerakkan orang untuk memberikan perhatian dan peduli yang besar pada yang dicintainya. Cinta yang besar karena keluarga membuat orang tua berkorban,
dan berjuang besar demi kesejahteraan keluarga. Cinta seorang lelaki kepada kekasihnya membuat ia melakukan yang terbaik. Cinta Allah yang demikian besar kepada manusia membuat ia mengutus Yesus untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, kata Yesus. Sekarang jelaslah bagi kita bahwa kekuatan cinta itu membuat kita berbuat yang terbaik sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang seorang ibu yang peduli akan tuan pestanya. Ibu itu adalah Ibu Yesus. Ibu Yesus memperhatikan dengan penuh cinta apa yang terjadi di sekitarnya. Perkawinan di Kana. Ia melihat satu situasi yang mencemaskan dalam sebuah pesta itu, yaitu kehabisan anggur. Kehabisan berarti tidak ada lagi yang tersisa untuk diminum. Dampak dari kondisi ini adalah kegelisahan dan rasa malu, sebab bisa dianggap tidak mempersiapkan pesta dengan baik atau tidak menghormati para tamu dengan jamuan yang pantasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari Ibu Maria yang begitu peduli, penuh perhatian, seorang ibu yang memiliki hati yang peduli. Dari sang ibu juga dimiliki oleh Yesus. Yesus tidak hanya peduli, ia berbelas kasih dan penyelamat. Karena itulah situasi kehabisan diubah Yesus menjadi situasi yang penuh pujian dan sukacita. Dunia akan selalu kehabisan dan kekurangan. Tetapi cinta yang besar dan iman yang teguh tidak akan membuat manusia kehabisan berkat Tuhan. Jadi, marilah kita miliki hati yang peduli, cinta yang besar, dan iman yang teguh akan Dia atau Yesus Kristus. Kita pasti tidak akan kehabisan apapun dalam hidup ini. Berdoalah senantiasa agar para imam dan kita tidak pernah kehabisan berkat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau taat kepada Bunda Maria yang memohon padamu. Melalui Bunda Maria dengan rendah hati, kami mohon ubahlah hati kami yang beku dan penuhilah dengan api kasih-Mu, sehingga kami tetap setia, tekun mengimani Engkau yang hidup dan kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat berakhir pekan.